Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misratun Maiti dengan NIM 190103029. Di video ini, pada mata kuliah Media Pembelajaran Matematika, saya akan menjelaskan 3 bab pembahasan atau mendeskripsikan 3 bab pembahasan, yaitu yang pertama tentang statistika, yang kedua peluang, dan yang terakhir yaitu pangkat tak sebenarnya. Nah, seperti yang sudah saya katakan barusan, di sini ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama tentang statistika, yang kedua yaitu tentang peluang, dan yang ketiga yaitu tentang pangkat tak sebenarnya. Langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, yaitu bab statistika. Nah, di mana pada bab statistika ini kita membahas 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama tentang penyajian data, yang kedua yaitu tentang ukuran pemusatan data, dan yang terakhir yaitu tentang ukuran penyebaran data. Nah, pertama kita akan bahas tentang penyajian data dalam statistika. Nah, di sini penyajian data di dalam statistika itu ada 3, yaitu pertama tentang distribusi frekuensi, yang kedua yaitu tentang penyajian data dengan grafik, yang terakhir yaitu penyajian data dengan Microsoft Excel. Nah, di sini dalam penyajian data dalam statistika ini sekarang kita akan bahas yang pertama. Penyajian data dalam statistika yang pertama yaitu tentang distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Di sini distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Nah, setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Sedangkan distribusi frekuensi relatif adalah frekuensi relatif setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah dari distribusi frekuensi. Di sini langkah-langkah dari distribusi frekuensi yang pertama yaitu mengumpulkan data. Yang kedua yaitu mengurutkan data dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya, yaitu dari terbesar ke terkecil. Yang ketiga yaitu membuat kategori kelas. Yang keempat membuat interval kelas. Nah, di sini interval kelasnya ini dapat dicari menggunakan rumus atau formula nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah dibagi dengan jumlah kelas. Nah, langkah yang terakhir yaitu melakukan penghitungan. Selanjutnya yang kedua yaitu penyajian data dengan grafik. Nah, di sini penyajian data yaitu membuat distribusi frekuensi dalam bentuk sajian gambar, baik itu grafik poligon, histogram, atau ogive. Di sini ada beberapa istilah penting dalam penyajian data. Yang pertama yaitu batas kelas. Apa itu batas kelas? Batas kelas adalah nilai terendah dan tertinggi pada suatu kelas. Yang kedua yaitu nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas adalah nilai yang letaknya di tengah kelas. Yang ketiga yaitu nilai tepi kelas. Nah, di sini nilai tepi kelas ini merupakan nilai batas antar kelas yang memisahkan nilai antara satu kelas dengan kelas lainnya. Yang keempat yaitu frekuensi kumulatif.
Di sini frekuensi kumulatif merupakan penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik itu meningkat ataupun menurun. Yang ketiga, di sini penyajian data yang ketiga yaitu penyajian data dengan Microsoft Excel. Nah, di sini penyajian data dengan Microsoft Excel ini ada 3. Yang pertama yaitu histogram. Nah, di sini apa itu histogram? Histogram adalah grafik yang berbentuk balok, di mana sumbu horizontal atau X adalah tepi kelas dan sumbu vertikal atau Y adalah frekuensi setiap kelas. Di sini kita bisa lihat pada gambar tersebut yang termasuk histogram yaitu yang ini, yang berbentuk diagram batang yang berwarna biru ini. Ini merupakan histogram. Yang kedua yaitu poligon. Nah, di sini poligon adalah grafik yang berbentuk garis dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Di sini pada gambar di bawah ini kita bisa lihat yang termasuk dalam poligon yaitu yang berbentuk seperti gunung ini yang bergaris warna biru. Ini merupakan poligon yang garis berwarna biru. Kemudian kurva Ogive. Nah, di sini diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Nah, di sini yang termasuk kurva Ogive itu yang mana? Di sini garis yang berwarna biru sama berwarna merah. Tapi di sini garis yang berwarna biru itu merupakan kurva Ogive negatif. Sedangkan yang berwarna merah ini merupakan kurva Ogive positif karena dia naik. Kemudian kita masuk ke ukuran pemusatan data dalam statistika. Nah, pertama-tama kita akan membahas pengertian dari ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan dari sekumpulan data adalah nilai tunggal yang representatif bagi keseluruhan nilai data atau dapat menggambarkan distribusi data. Nah, di sini ukuran pemusatan data dalam statistika itu ada 3, yaitu yang pertama rata-rata atau mean, yang kedua yaitu modus, yang terakhir yaitu median. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari ukuran pemusatan data dalam statistika. Yang pertama yaitu rata-rata atau mean. Nah, di sini rata-rata atau mean itu ada 2, ada mean data tunggal dan ada mean data berkelompok. Nah, di mana mean data tunggal dapat dituliskan dalam bentuk sederhana sebagai berikut, yaitu X sebagai mean-nya atau X ini merupakan mean atau rata-rata sama dengan sigma X per N. Kemudian mean data berkelompok. Nah, di sini secara umum data berkelompok dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan titik tengah dan yang kedua yaitu menggunakan rata-rata sementara. Yang kedua yaitu modus. Begitu juga dengan modus. Modus ada 2 yaitu ada modus data tunggal dan ada modus data berkelompok. Nah, di sini untuk menentukan modus data berkelompok, maka kita menggunakan rumus atau formula mol sama dengan TB plus D1 dibagi dengan D1 plus D2 dikali L.
Nah, di mana mu ini merupakan modus, sedangkan TB ini merupakan tepi bawah kelas modus. D1 ini merupakan frekuensi kelas modus sebelumnya. D2 ini frekuensi kelas modus sesudahnya, dan yang terakhir L. L ini merupakan panjang interval. Yang ketiga yaitu tentang median. Nah, median juga ada dua, yaitu ada median data tunggal dan ada median data berkelompok. Di mana di sini untuk mencari sebuah median, maka kita menggunakan rumus ME sama dengan TB ditambah N dibagi 2 dikurangi sigma F0 dibagi dengan F0. Nah, di mana M ini merupakan median, sedangkan TB ini merupakan tepi bawah kelas median, N ini banyaknya data, sigma F0 ini merupakan jumlah frekuensi sebelum kelas medium, dan yang terakhir F0-nya itu merupakan kelas medium. Selanjutnya yaitu kita akan membahas ukuran penyebaran data dalam statistika. Nah, di sini ukuran penyebaran data dalam statistika itu ada 4, yaitu yang pertama tentang jangkauan antar kuartil, yang kedua yaitu simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil, yang ketiga yaitu simpangan rata-rata, dan yang terakhir yaitu ragam atau variansi dan simpangan baku. Di sini langsung saja kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama tentang jangkauan antar kuartil. Nah, di sini untuk menentukan jangkauan antar kuartil, maka kita bisa menggunakan rumus R sama dengan Q2 dikurangi dengan Q1. Nah, di mana R ini merupakan jangkauan antar kuartil, Q1-nya itu merupakan kuartil bawah, sedangkan Q2-nya itu merupakan yang kedua yaitu ukuran pemusatan yang kedua yaitu simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil. Nah, di sini simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil ini kita bisa menggunakan rumus QD itu sama dengan setengah dari R. Nah, di mana QD-nya ini merupakan simpangan kuartil, R-nya ini merupakan jangkauan antar kuartil. Yang ketiga yaitu tentang simpangan rata-rata. Nah, di sini simpangan rata-rata yang pertama yaitu simpangan rata-rata data tunggal. Di sini pada simpangan rata-rata data tunggal ini, kalau kita mau mencarinya, maka kita bisa menggunakan rumus SR atau ini disebut dengan simpangan rata-rata sama dengan 1/n sigma mutlak XI dikurangi X, di mana N-nya itu sama dengan 1 sampai N. Yang B yaitu simpangan rata-rata data berkelompok. Nah, simpangan rata-rata data berkelompok ini juga kita bisa menggunakan, kalau kita mau mencarinya, kita bisa menggunakan rumus SR sama dengan sigma FI dikali mutlak XI dikurangi X, di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai K dibagi dengan sigma FI, di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai K. Nah, di mana di sini N-nya ini merupakan banyaknya data dan K-nya itu merupakan banyaknya kelas, X itu merupakan rataan hitungan, dan XI-nya itu merupakan nilai data ke I, dan FI-nya itu merupakan frekuensi data ke I. Yang terakhir yaitu ukuran pemusatan data yang terakhir yaitu tentang ragam atau variansi dan simpangan baku. Nah, yang pertama kita akan bahas ragam data terlebih dahulu. Nah, di mana ragam data ini kalau kita mau mencarinya, maka kita menggunakan rumus S kuadrat sama dengan 1/n sigma
xi dikurangi x kuadrat, di mana n itu sama dengan 1 sampai n. Yang kedua, kita akan bahas tentang simpangan baku. Nah, di sini untuk mencari simpangan baku, maka kita menggunakan rumus S sama dengan akar S kuadrat. Nah, kita sekarang masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang peluang. Nah, di sini pada peluang ini kita akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu pertama, dasar-dasar peluang, yang kedua yaitu perhitungan peluang, dan yang terakhir yaitu tentang frekuensi harapan. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang dasar-dasar peluang. Nah, di sini pada dasar-dasar peluang ini kita akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama tentang ruang sampel, yang kedua yaitu titik sampel, dan yang terakhir yaitu peluang suatu kejadian. Yang pertama yaitu tentang ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Nah, di sini ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Ruang sampel suatu percobaan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon atau tabel. Yang kedua yaitu titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu tentang peluang suatu kejadian. Nah, di sini peluang suatu kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan itu dengan banyaknya anggota-anggota ruang sampel tersebut. Peluang juga disebut dengan nilai kemungkinan. Nah, di sini untuk mencari peluang suatu kejadian, maka kita bisa menggunakan formula atau rumus sebagai berikut, yaitu VA sama dengan NA per NS, di mana VA ini merupakan peluang kejadian A, NA ini merupakan banyaknya anggota kejadian A, sedangkan NS ini merupakan banyaknya anggota ruang sampel. Di sini batas-batas nilai peluang. Nah, nilai peluang suatu kejadian atau P ini memenuhi sifat yang pertama. Di sini jika P-nya sama dengan 0, maka kejadian tersebut tidak pernah terjadi atau mustahil terjadi. Yang kedua yaitu jika P-nya sama dengan 1, maka kejadian tersebut merupakan kepastian. Nah, di sini rumus atau formulanya yaitu VA plus VA aksen sama dengan 1, di mana A-nya ini merupakan suatu kejadian yang terjadi, sedangkan A aksen ini merupakan suatu kejadian yang tidak terjadi. Perhitungan peluang. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua yaitu perhitungan peluang. Di sini pada perhitungan peluang ini kita akan membahas 3 pokok pembahasan juga, yaitu yang pertama tentang permutasi, yang kedua yaitu tentang kombinasi, dan yang terakhir yaitu tentang binom Newton. Baiklah, langsung saja yang pertama kita akan membahas tentang permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah susunan berurutan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan. Dalam permutasi perlu dipahami terlebih dahulu terkait faktorial. Nah, di sini hasil kali bilangan bulat dari 1 sampai n adalah n faktorial. Di sini kita bisa lihat bahwa n faktorial itu sama dengan
N dikali N dikurangi 1 dikali N dikurangi 2 itu sama sampai dengan 1. Di sini untuk menyelesaikan soal permutasi terdapat 4 metode, yaitu metode yang pertama yaitu permutasi dari elemen yang berbeda. Nah, di sini permutasi elemen dari elemen yang ada atau setiap elemen berbeda adalah susunan elemen itu dalam suatu urutan yang diperhatikan. Dimana jika R-nya itu lebih besar dari N, maka permutasinya itu kita bisa menggunakan yang ini. Permutasi N, R sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi 1 faktorial. Tetapi di sini jika N-nya itu sama dengan R, maka permutasinya yaitu permutasi N, R sama dengan N faktorial. Metode yang kedua yaitu permutasi dengan beberapa elemen yang sama. Nah, di sini setiap unsur yang digunakan tidak boleh lebih dari 1 kali. Banyak permutasi elemen N yang memuat elemen N1, N2, N3 sampai ke Nr dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 sampai dengan Nr adalah. Nah, di sini kita dapat lihat permutasi N, N1, N2, N3 sampai dengan Nr yaitu sama dengan N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial sampai dengan Nr faktorial. Yang metode yang ketiga yaitu permutasi siklis. Nah, di sini permutasi siklis ini biasanya digunakan untuk menghitung banyak cara yang dapat dibuat dari susunan melingkar. Di sini kalau kita mau mencari permutasi siklis, maka kita bisa menggunakan rumus atau formula P siklis sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Metode yang terakhir yaitu tentang permutasi berulang. Nah, di sini permutasi berulang adalah permutasi yang dalam penyusunan urutannya diperhatikan dan suatu objek dapat dipilih lebih dari sekali atau berulang. Nah, di sini banyaknya permutasi ini adalah P berulang sama dengan N pangkat R. Nah, di sini kalau permutasinya tidak berulang, maka kita bisa menggunakan rumus N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Yang kedua, nah di sini yang kedua yaitu kombinasi. Kombinasi adalah pengelompokan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihannya. Nah, di sini banyaknya kombinasi, atau kalau kita mau mencari kombinasi maka rumusnya yaitu yang ini. Kombinasi N, R itu sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N dikurangi 1 faktorial. Yang ketiga yaitu binom Newton. Nah, di sini binom Newton berhubungan dengan bentuk A plus B pangkat 2, di mana suku QR dari bentuk tersebut adalah, nah di sini suku QR-nya yaitu sama dengan C atau kombinasi N, R dikurangi 1 dikali dengan A pangkat N dikurangi R plus 1 dikali dengan B pangkat R dikurangi 1. Yang ketiga yaitu tentang simpangan rata-rata. Nah, di sini simpangan rata-rata yang pertama yaitu simpangan rata-rata data tunggal.
Di sini pada simpangan rata-rata data tunggal ini, kalau kita mau mencarinya, maka kita bisa menggunakan rumus SR atau ini disebut dengan simpangan rata-rata sama dengan 1/n sigma mutlak XI dikurangi X, di mana N-nya itu sama dengan 1 sampai N. Yang B yaitu simpangan rata-rata data berkelompok. Nah, simpangan rata-rata data berkelompok ini juga kita bisa menggunakan, kalau kita mau mencarinya, kita bisa menggunakan rumus S. Nah, kita masuk ke bab yang terakhir yaitu tentang pangkat tak sebenarnya. Nah, di sini pada pangkat tak sebenarnya ini kita akan membahas dua pokok pembahasan, yaitu pertama tentang bilangan berpangkat bulat dan yang kedua yaitu bentuk akar dan pangkat pecahan. Nah, yang pertama yaitu bilangan berpangkat bulat. Nah, di sini pada bilangan berpangkat bulat ini kita akan membahas tiga. Ada bilangan berpangkat 0. Nah, di sini pada bilangan berpangkat bulat ini yang pertama yaitu kita akan membahas tentang bilangan berpangkat 0. Nah, di sini berapapun bilangannya, berapapun angka bilangannya, kalau dipangkatkan dengan 0 maka akan menghasilkan 1. Contohnya itu seperti 200 pangkat 0 maka akan menghasilkan 1. Yang kedua yaitu pangkat negatif. Di sini pangkat negatif yaitu jika A pangkat negatif B itu sama dengan 1 dibagi A pangkat B. Yang ketiga yaitu operasi bilangan berpangkat bulat. Nah, di sini operasi bilangan berpangkat bulat itu yang pertama perkalian. Di mana jika A pangkat M dikali A pangkat M, maka sama artinya dengan A pangkat M plus N. Yang kedua yaitu operasi yang kedua, pembagian. Nah, di mana jika A pangkat M dibagi A pangkat M, maka itu sama artinya dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Yang operasi terakhir yaitu perpangkatan. Nah, di sini jika A pangkat M dikali N itu sama dengan atau sama artinya dengan A pangkat M dikali pokok pembahasan yang kedua yaitu bentuk angkar dan pangkat pecahan. Nah, pertama kita akan membahas tentang bentuk akar. Di sini bentuk akar yang pertama yaitu bilangan bentuk akar. Di sini kita bisa lihat bahwa bilangan bentuk yang termasuk bilangan bentuk akar yaitu akar 2, akar 6, akar 5, akar 7, akar 10, dan masih banyak lagi. Dan di sini apakah akar 4 termasuk bilangan bentuk akar? Tidak. Kenapa? Karena asal mula dari akar 4 itu angka 2 yang merupakan bilangan rasional. Jadi akar 4 itu bukan termasuk bilangan bentuk akar. Begitupun juga dengan akar 25, akar 9 itu bukan merupakan bilangan bentuk akar. Yang kedua yaitu menyederhanakan bentuk akar. Di mana jika akar A dikali B itu sama dengan akar A dikali dengan akar B. Yang ketiga yaitu pangkat pecahan dan bentuk akar. Nah, di sini pangkat pecahannya yaitu A pangkat M dibagi N itu sama dengan N akar A pangkat M. Yang kedua yaitu tentang pangkat pecahan. Apa itu pangkat pecahan? Pangkat pecahan bisa dikategorikan suatu pangkat yang tak sebenarnya, karena tidak bisa dijabarkan secara rasional. Pangkat pecahan dari suatu bilangan sebetulnya bisa diubah menjadi bentuk akar dan sebaliknya. Nah, di mana di sini ya akar A pangkat X itu sama dengan A pangkat X dibagi Y. Atau kalau kita mau balik atau ya, dan sebaliknya.
Jika A pangkat X dibagi Y itu sama dengan Y akar A pangkat X. Mungkin hanya itu penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan jika ada kata-kata saya yang salah atau penyampaian saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.